Menurut aturan oktet, unsur-unsur gas mulia bersifat stabil karena elektron valensinya sudah terisi penuh, dan unsur-unsur selain gas mulia cenderung berikatan untuk mencapai konfigurasi seperti gas mulia. Nah, aturan oktet banyak membantu dalam meramalkan rumus kimia senyawa biner sederhana, akan tetapi aturan ini ternyata banyak dilanggar dan gagal dalam meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur-unsur transisi dan unsur-unsur post-transisi. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pengecualian aturan oktet. Pengecualian aturan oktet dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, dan senyawa yang melampaui aturan oktet. Kita bahas satu persatu. Pengecualian yang pertama adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Nah, pengecualian ini terjadi jika atom pusat mempunyai elektron valensi kurang dari 4, sehingga setelah semua elektron valensinya dipasangkan, tetap belum mencapai konfigurasi oktet. Contohnya terjadi pada senyawa BCl3. Dalam hal ini boron memiliki nomor atom 5, konfigurasi elektronnya adalah 2,3, sehingga elektron valensinya berjumlah 3 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Adapun untuk Cl, nomor atomnya adalah 17, konfigurasi elektronnya 287, sehingga elektron valensinya berjumlah 7 dan lambang Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, satu atom boron berikatan dengan 3 atom klorin melalui ikatan kovalen tunggal dengan rumus Lewis yang terbentuk sebagai berikut. Nah, dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa setelah berikatan, atom boron memiliki 6 elektron valensi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, hal ini tidak mencapai atau tidak sesuai dengan aturan oktet. Karena menurut aturan oktet, suatu atom akan stabil bila elektron valensinya berjumlah 8 seperti gas mulia. Pengecualian yang kedua adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, pengecualian ini terjadi apabila setelah berikatan, atom memiliki elektron valensi berjumlah ganjil bukan berjumlah 8 sesuai dengan aturan oktet. Contohnya terjadi pada senyawa NO2. Nah, nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 25, sehingga elektron valensinya berjumlah 5 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk atom oksigen yang bernomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 26, sehingga elektron valensinya berjumlah 6 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya, satu atom nitrogen berikatan dengan 2 atom oksigen melalui ikatan kovalen dengan rumus Lewis sebagai berikut. Nah, dari struktur Lewis ini kita dapat melihat bahwa setelah berikatan, atom nitrogen memiliki 7 elektron valensi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, sehingga tidak sesuai dengan aturan oktet. Pengecualian yang ketiga adalah senyawa yang melampaui aturan oktet. Nah, pengecualian ini dapat terjadi pada unsur-unsur periode 3 atau lebih yang dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Contohnya terjadi pada senyawa PCl5. Fosfor memiliki nomor atom 15, konfigurasi elektronnya adalah 285, sehingga elektron valensinya berjumlah 5 dan lambang Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk atom Cl sama dengan contoh sebelumnya, nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 287, sehingga elektron valensinya berjumlah 7 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kemudian satu atom fosfor dapat berikatan dengan 5 atom klorin melalui ikatan kovalen tunggal sehingga menghasilkan senyawa PCl5 dengan rumus Lewis sebagai berikut. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa setelah berikatan, atom P memiliki elektron valensi yang melebihi aturan oktet, yaitu lebih dari 8. Nah, jika kita hitung, total elektron valensi yang dimiliki oleh atom P adalah 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Contoh lainnya adalah pada senyawa SF6 dan ClF3 yang setelah berikatan, atom pusatnya juga memiliki 10 elektron valensi. Berikutnya kita akan membahas kegagalan aturan oktet. Nah, dalam hal ini, aturan oktet gagal meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur transisi dan unsur post-transisi seperti Ga, Pb, dan Sn. Contohnya untuk atom Sn dengan nomor atom 50, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 18, 4, sehingga elektron valensinya berjumlah 4. Nah, menurut aturan oktet, supaya mencapai kestabilan atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka atom Sn seharusnya cenderung membentuk 4 pasangan elektron ikatan dengan atom lainnya. Nah, akan tetapi, faktanya atom Sn melepas 2 elektron sehingga membentuk ion bermuatan positif 2 yang mengakibatkan tingkat oksidasi Sn dalam senyawanya bernilai positif 2. Contoh lainnya adalah Bi dengan nomor atom 83. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 5, sehingga elektron valensinya berjumlah 5. Nah, menurut aturan oktet, supaya stabil maka atom Bi seharusnya cenderung menerima 3 elektron sehingga membentuk ion bermuatan negatif 3 atau membentuk 3 pasang elektron ikatan. Akan tetapi, faktanya atom Bi cenderung melepas 1 atau 3 elektron sehingga membentuk ion bermuatan positif 1 atau positif 3 yang mengakibatkan tingkat oksidasi Bi dalam senyawanya bernilai positif 1 atau positif 3.